Perkenalkan, nama saya Andre Bensaran Manurung dengan NPM 20141511064 akan mempresentasikan PPT dengan judul Pemodelan Potensi Erosi dan Sedimentasi Hulu Danau Limboto dengan WATEM atau SDM. Pendahuluan, sebagai muara 23 sungai, Danau Limboto memiliki peran mengendalikan banjir sebagai penyedia air baku, rekreasi dan olahraga, serta habitat flora fauna, dan sarana transportasi. Pendangkalan dasar danau yang berasal dari erosi serta sedimentasi disebabkan oleh usaha budidaya serta kegiatan penebangan pohon dari hutan di hulu daerah aliran sungai Limboto. Hutan ini seharusnya bertindak sebagai daerah tangkapan air. Tujuan penelitian melakukan analisis terhadap potensi erosi dan sedimentasi yang berasal dari sepanjang hulu sampai hilir danau. Melakukan identifikasi zonasi sedimen yang mungkin menyebabkan pendangkalan di Danau Limboto. Metodologinya, 1. Penentuan zonasi sedimen. Daerah produksi sedimen dengan kemiringan alur sungai lebih besar atau sama dengan 15 derajat. Transportasi sedimen dengan kemiringan alur sungai antara 10 derajat dan 15 derajat, serta yang terakhir, sedimentasi atau pengendapan sedimen 2 derajat atau lebih kecil sama dengan delta, lebih kecil dari 10 derajat. Daerah pengendalian aliran debris berdasarkan alur sungai dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, daerah produksi dengan tingkat erosi sangat tinggi, terjadi pada lahan dengan kemiringan lebih dari 20 derajat. Yang kedua, daerah produksi dan transportasi pada lahan lereng 15 derajat atau lebih kecil dari I 20 derajat. Ditandai dengan pergerakan material dan erosi yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah atau aliran debris terjadi dan turun. Yang ketiga, pada lereng 10 derajat atau lebih kecil dari I lebih kecil dari 15 derajat atau daerah transport dan pengendapan. Proses erosi dan pengendapan terjadi saat aliran debris mengendap. Yang keempat, pengendapan boulders melalui terjadinya aliran debris mengendap di daerah pengendapan dengan kemiringan 3 derajat lebih kecil dari I lebih kecil dari 10 derajat. Daerah pengendapan dan perhentian terjadi pada kemiringan lahan kurang dari 3 derajat dan pengendapan material halus hingga aliran berhenti. Berikut data sekunder terkait sungai-sungai di hulu di Danau Limboto. Yang kedua, model perhitungan erosi atau WATEM dan SDM. 1. Volume erosi hasil sedimen di das dapat diketahui dengan A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P. Dengan data harian, bulanan, dan tahunan dapat tertera di PPT. Yang kedua, perhitungan nilai K atau rumus Russell dengan metode Wiesmeyer dan Smith atau dari US Department of Agriculture tahun 1978 dengan rumus 100K sama dengan 2,1 dikali M1,14 buka kurung 10 kurang 4 buka kurung 12 kurang 6 kurang A tambah 3,25 B dikurang 2 tambah 2,5 C kurang 3. Yang kedua, metode Poisson dalam Notberg et al. 2019. Rumus dapat dilihat di PPT. Yang ketiga, perhitungan nilai S atau rumus Russell. Metode Wiesmeyer dan Smith atau dari Departemen Pertanian Amerika Serikat 1978. Dengan rumus SIJ sama dengan 65,41 sin 2 delta IJ ditambah 4,56 sin delta IJ ditambah 0,0658. Keterangan dapat dilihat di bawah dari rumus tersebut. Selanjutnya, perhitungan nilai TC atau rumus Russell. Perhitungan hasil sedimen dimulai dengan perhitungan sedimen transport atau Notberg dari KK 2006 dengan rumus TC sama dengan KTC kali R kali K buka kurung LS
dikurang 4,12 kali Sg kali 0,8 tutup kurung. Keterangan dapat dilihat di bawah. Dengan rumus yang kedua, Ft sama dengan Fse ditambah Fsf ditambah Frs tambah Fr. Dengan keterangan dapat dilihat di bawah rumus. Tabel 2, erodibilitas tanah menurut jenis. Hasil dan pembahasan. 1. Potensi produksi sedimen di kawasan Danau Limboto. Sungai Batu Layar, Bioanga-Buluta, serta Alo memiliki nilai potensi volume sedimen sasaran yang besar dibandingkan sungai lainnya. Subdas Batu Layar dibentuk oleh tutupan lahannya yang sebagian besar berupa semak-semak, memiliki kemiringan lereng lebih dari 45 derajat atau 45%, serta susunan batuan geologinya adalah batuan vulkanik, tektonik, karst, dan aluvial. Estimasi potensi sedimen total per subdas Limboto yang mengalir pada inlet. Urutan subdas dengan hasil perhitungan awal potensi pembawa sedimen terbesar pada inlet menuju Danau Limboto. Perhitungan awal potensi sedimen atau FSH pada tabel 3 ditambah potensi aliran sedimen di ruas sungai atau FRB, potensi longsor atau FRC, S, dan potensi erosi dasar sesuai dengan FSI, E, menghasilkan volume sedimen terengkut atau FT pada tabel 4. Tabel 3, estimasi potensi sedimen total per subdas Limboto yang mengalir pada inlet. Berikut data-datanya. Selanjutnya, nilai volume sedimen terangkut atau FT masing-masing sungai di kawasan Danau Limboto. Dapat kita ketahui, volume sedimen terangkut pada Alo 1, Batu Layar, Bioanga-Buluta, Bioanga-Buluta 1, Marisa, Mulhamu, dan sungai lainnya, serta volume sedimentasi sungai-sungai yang telah diteliti. Potensi erosi dan muatan sedimen dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. Perbandingan potensi sedimen. 1. Pada subdas Bioanga-Buluta dan Marisa, potensi sedimen yang terbawa akibat hasil erosi lahan yaitu 93 atau 33,038 ton dan 75 atau 14,462 ton, serta alur 91 atau 10,412 ton dan 79 atau 5,502 ton. Yang kedua, potensi sedimen dari hulu sungai serta yang keluar dari sungai paling banyak di bawah alur 75 atau 52,374 ton dan 76 atau 34,54 ton, subdas Bioanga-Buluta serta alur 67 atau 20,663 ton dan 79 atau 17,405 ton dari subdas Marisa. Yang ketiga, pada subdas Batu Layar dari 21 anak sungai, alur 27 dan 32 berpotensi menghasilkan sedimen sebesar 6,979 ton dan 6,849 ton per tahun sebagai hasil erosi lahan. Yang keempat, pada subdas Molamahu merupakan anak sungai dengan potensi sedimen erosi lahan terbesar selama setahun, yaitu mencapai 11,403 ton dan 5,607 ton. Potensi erosi dan muatan sedimen dapat dilihat kembali pada gambar 6 dan gambar 7. Perbandingan potensi sedimen. 1. Dari subdas Pilolenga dan Pone, hasil erosi lahan yang berpotensi menjadi sedimen danau paling banyak dibawa oleh alur 29 atau 9,919 ton dan 30 atau 4,218 ton, serta alur 87 atau 25,272 ton dan 83 atau 16,138 ton dalam setahun. Yang kedua, untuk subdas Pulubala dan
tabungan masing-masing dialirkan melalui alur 66 atau 20,752 ton dan 52 atau 12,468 ton, serta alur 33 atau 12,411 ton dan 35 atau 5,501 ton per tahunnya. Untuk potensi erosi muatan sedimen dan perbandingan potensi sedimen, dapat kita lihat bahwa hasil pemodelan menghasilkan nilai potensi produksi sedimen kawasan Danau Limboto sebesar 1.500.000 meter pangkat 3 per tahun, dengan produksi sedimen mencapai 1.472.832 meter kubik, dengan produksi deposisi mencapai 694.543 meter kubik, dengan ekspor sedimen mencapai 778,268 meter kubik, dan ekspor sungai sebesar 388,735 meter kubik. Yang kedua, zonasi angkutan sedimen Sungai Inlet Danau Limboto. Yang A, Sungai Alo memiliki zona transportasi sebesar 1879,4 dengan lebar rata-rata adalah 18 meter, sedangkan beda tinggi 67,34 meter. Merupakan zona produksi. Sungai Buyonga Puluta memiliki panjang sungai 15.298,1 meter dengan lebar sungai rata-rata 11 meter dan beda tinggi 344,5 meter. Lalu untuk Sungai Buyonga Boluta memiliki zona transportasi dengan panjang 1.900,5 meter, lebih lebarnya rata-rata 32 meter dengan beda tinggi 20,15 meter. Dan pada zona produksi memiliki panjang sungai sebesar 9.618,74 meter, lebar sungai rata-rata 6,5 meter, dan beda tinggi 503,35 meter. Untuk Sungai Marisa memiliki zona produksi sepanjang 9.618,74 meter dengan lebar sungai rata-rata 6,5 meter dan beda tinggi 503,35 meter. Sedangkan pada zona transportasi memiliki panjang sungai 6.003,24 meter dan lebar sungai rata-rata 23 meter serta beda tinggi 71,06 meter. Untuk yang keempat, Sungai Batu Layar memiliki zona produksi mempunyai panjang sungai sebesar 4.745,48 meter dengan lebar rata-rata sungai 6 meter serta beda tinggi 326,36 meter dan memiliki zona transportasi sepanjang 26.305,42 meter dengan lebar sungai rata-rata 29 meter serta beda tingginya 216,02 meter. Lalu untuk yang kelima, Sungai Mulamahu memiliki zona produksi sepanjang 14.647,2 meter, lebar sungai rata-rata 12 meter maksud saya, beda tinggi 458,69 meter, dan zona transportasi memiliki panjang sungai 553,41 meter, dengan lebar sungai rata-rata 18 meter, dengan beda tingginya 19,05 meter. Berikut zonasi angkutan sedimen sungai di Das Limboto. Berikut peta zonasi angkutan sedimen subdas pada Danau Limboto. Sehingga dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Batu Layar memiliki sebanyak 193.662 meter pangkat 3, Buyonga Boluta sebanyak 123.095 meter pangkat 3, dan Alol 120.273 meter pangkat 3. Pada Pene sebanyak 40.254 meter pangkat 3, Mulamahul sebanyak 39.585 meter pangkat 3. Pada Tuladengi sebanyak 28.908 meter pangkat 3, pada Panel sebanyak 27.306 meter pangkat 3, pada Bayunga sebanyak 26.760
46 meter pangkat 3, pada Bionga Voluta sebanyak 20.895 meter pangkat 3. Lalu pada Alo sebanyak 115.204 meter pangkat 3, Mulahamu sebanyak 73.058 meter pangkat 3, pada Marisa sebanyak 57.075 meter pangkat 3, dan pada Pulau Bala sebanyak 53.445 meter pangkat 3. Lalu pada Filolenga sebanyak 32.306 meter pangkat 3, Talumelito sebanyak 32.247 meter pangkat 3, dan pada Pulau Bala 2 sebanyak 31.267 meter pangkat 3. Lalu pada Filolenga 1 sebanyak 21.841 meter pangkat 3, pada Tabonga sebanyak 20.151 meter pangkat 3, dan pada Pulau Bala 1 sebanyak 17.741 meter pangkat 3, serta Tabonga 1 sebanyak 11.031 meter pangkat 3. Sehingga dapat diberikan saran bahwa pada penelitian ini diharapkan adanya studi lebih lanjut dan rutin melakukan pengambilan data sedimen sungai-sungai di hulu Danau Limboto pada Sungai Alo, Batu Layar, dan Bionga Voluta, serta sungai lainnya dengan mempertimbangkan bahwa ketiga atau semua sungai tersebut memiliki potensi erosi serta sedimentasi terbesar yang bisa masuk ke Danau Limboto. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.